Jangan balik lagi. Kalau kita balik lagi, kemungkinan kita nggak istiqomah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekali lagi, ini kalau nggak ada ilmu, lihat, saya ingin tanya, yang si rahib endingnya gimana? Rahibnya tadi, meninggal. Padahal yang punya masalah siapa? Beliau yang punya masalah? Enggak, yang punya masalah tuh pembunuh. Bayangkan, padahal bukan dia yang punya masalah, mati hadirin. Karena salah menjawab. Ini kita banyak masalah hadirin sekalian. Banyak masalah. Dan ingat, perlu kita camkan. Setiap maksiat itu pasti ada side effect di dunia maupun di akhirat. Itu pasti. Kita masih bersama surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ke-9, Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini adalah sebuah penegasan bahwa pembeda dalam sebuah kehidupan adalah ilmu. Pembeda dalam sebuah kehidupan adalah ilmu. Dan kita sedang menjelaskan pemaparan dari seorang ulama tafsir besar, Al-Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Beliau menjelaskan bahwa ilmu akan membuat 6 perbedaan dalam hidup. Jadi kalau kita punya ilmu, kita ngaji, kita datang ke kajian, kita bela-belain hadirin. Itu akan menghasilkan 6 perbedaan induk. Yang pertama, kita akan tahu arah hidup dan tujuan hidup kita. Kita dapat GPS. Kita dapat peta kehidupan. Dan itu sudah kita tekankan. Masih ingat analoginya? Antara Anyer Jakarta. Antara Bintaro Pondokopi itu. Bukan Anyer Jakarta. Jadi itu sesederhana itulah. Orang yang hidup tanpa ilmu, walaupun kaya, itu ibarat antum naik sebuah maskapai elit, duduk manis di first class, lalu begitu duduk ada welcome drink, dikasih fresh juice, lalu ketika mau take off, pilotnya bilang, saya pilot bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan saya mau curhat, saya juga bingung kita mau kemana. Kira-kira perasaan antum gimana tuh? Ini udah take off gitu, dia bingung mau kemana. Kira-kira bahagia enggak? Itu kan berkaitan dengan bahan bakar. Kalau habis bahan bakar di sana gimana? Orang tuh harus tahu mau kemana dan lewat mana. Dan lewat mananya tuh ilmu. Itu sama, punya harta banyak, full fasilitas, nggak punya ilmu. Ya begitu tuh, kayak naik first class, terus pilotnya nggak ngerti mau kemana. Bingung deh. Terus kata pilotnya, ada yang mau kasih ide buat saya? Kira-kira nanti gimana? Tambah galau kan.
Gak akan sukses itu penerbangan tuh gak akan sukses. Karena dia gak tahu ilmunya, dia gak tahu arahnya. Jadi itu yang pertama hadirin. Yang kedua, kata Ibnu Ashur, pembeda yang kedua bagi orang yang punya ilmu, kita jadi tahu lubang dalam kehidupan. Kita akan tahu kerikil-kerikil, masalah-masalah hidup, dan bagaimana menghindari atau menghadapinya. Jadi kan kehidupan tuh nggak lempeng gitu aja. Ada badai, ada lubang, ada jeglokan, ada polisi tidur. Nah, dengan kita punya ilmu, kita tahu apa penyakit-penyakit kehidupan. Kita tahu dan bisa menghindari penyakit-penyakit hidup, ini penting. Dan sebaliknya orang yang gak punya ilmu, dia blank, bingung dia. Dia punya masalah tapi buntu. Punya masalah, buntu. Jangankan obatnya, akar masalahnya saja dia gak tahu. Hadirin, kalau kita sakit nih, salah satu hal terpenting dalam proses pengobatan itu apa? Hah? Apa? Yang dokter di sini siapa? Anak FK di sini. Dalam proses pengobatan, salah satu hal terpenting dan kalau bisa dari awal, semakin awal didapatkan, matinya. Cek ya. Apa hadirin? Tegak diagnosa. Jadi harus menegakkan diagnosa. Karena kalau diagnosa nggak tegak-tegak, antum kepimpong terus, bingung. Dan nggak bisa minum obat. Paling dikasih obat-obat preventif, itu pun kemungkinan salah. Benar nggak sih hadirin? Iya kan? Dan menegakkan diagnosa harus pakai apa hadirin? Ada dokter tatap mata saya, tatap kan nggak ada. Bapak tes darah, tes ini, ilmu tuh hadirin, ilmu. Kalau diagnosa nggak tegas, bingung kita, bingung. Karena bisa jadi akar masalahnya di tempat yang berbeda dengan keluhan. Saya pernah sakit kepala selama 1 semester. Itu minum obat, obat sakit kepala merek apapun udah dijalani, nggak hilang-hilang. Bingung tuh, kenapa ini? Ternyata akar masalahnya apa? Gigi geraham saya tumbuhnya tidur. Akhirnya nyerang saraf kepala belakang. Pengen di gigi tuh, padahal yang sakit di sini. Dan itu pun diagnosa tegak nggak sengaja. Artinya secara matematika ya semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada 1 gigi yang bolong, gak ada kaitannya. Terus ngobrol sama dokter giginya, ya saya juga lagi ada sakit kepala. Ya udah langsung di ronsen aja mas. Pas di ronsen bener tuh gigi tidur dan udah lama tidurnya. Iya bener, saya pikir nggak tumbuh gigi geraham saya, ternyata udah dewasa, udah akil balik tapi tumbuhnya tidur. Itu begitu diagnosa tegak tuh plong loh, padahal masih sakit tapi plong, karena jelas
langkah berikutnya tuh ilmiah jelas, nggak main coba-coba. Kalau diagnosa belum tegak, itu nyoba-nyoba terus nih. Yaudah kasih resep ini, kasih resep ini. Benar nggak sih hadirin? Iya kan? Nah, kira-kira begitu juga. Banyak orang bingung karena tidak bisa menegakkan diagnosa dalam masalah-masalah hidup. Kenapa? Gak punya ilmunya. Sehingga masalah sepele terkesan besar. Dan yang harusnya gak jadi masalah. Dan potret hal ini sudah ada pada zaman Nabi SAW. Sampai nyawa hilang. Nyawa hilang. Gara-gara salah diagnosa. Karena menghadapi masalah tanpa ilmu. Masih ingat hadis Jabir, riwayat Imam Abu Dawud? Ketika ada seseorang yang terluka di kepalanya dengan luka yang cukup parah. Lalu orang ini di perjalanan tertidur di malam hari. Dalam tidurnya dia mimpi basah. Ketika bangun di waktu subuh, dia bingung mau sholat. Bisa tayamum atau harus mandi? Nanya sama teman-temannya. Oh, kata teman-temannya, mandi. Tayamum itu hanya untuk wudhu. Dan Anda dapat air. Kan ada air, mandi. Kan Al-Maidah ayat 6 itu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau nggak ada air, ini ada, mandi. Dia mandi, habis mandi mati. Iya, mati. Ya Allah, mati ini. Ini ada masalah. Dapat fatwa, mandi mati. Diaduin ke Nabi SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Lihat, Nabi kita yang luar biasa menjaga lisan itu sampai mengatakan qatalahumullah. Mereka telah membunuh dia dan Allah akan bunuh mereka. Itu kalau kita terjemahkan secara letter luck. Qatalahumullah. Qatalu. Fatal hadirin, ini ilmu ini penting. Ilmu penting. Nyawa loh, ini zaman Nabi. Salah, karena kita semua bertindak sesuai dengan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita selalu dikontrol oleh wahyu, aman, aman. Tapi kalau pengalaman belum tentu cocok dalam satu kasus ke kasus yang lain. Ilmu, kita tahu ilmu apa sih? Ini bukan bidang kita. Ini bukan bidang kita. Nah, ini jadi masalah. Mentang-mentang pakar di sebuah disiplin ilmu, dan memang dielu-elukan oleh komunitasnya seakan-akan dia tahu semua masalah hidup. Padahal tidak. Di kulli maidanin fursanuha, kata para ulama. Setiap bidang itu ada pendekarnya masing-masing. Ada pendekarnya. Anda belajar tentang kehidupan apa enggak? Belajar agama apa enggak? Kalau fatal. Saya seringkali dan banyak yang fatal loh. Saya seringkali dapat masalah rumah tangga, setelah saya tahu akar masalahnya, harusnya enggak cerai nih. Tapi karena disikapi tanpa ilmu, berantakan semuanya. Cerai. Harusnya nggak dicerai. Hadits Muslim hadirin. Kisah pembunuh 99 nyawa. Datang ke seorang rohib, tanya, nih saya udah bunuh 99 nyawa, kira-kira saya bisa tobat nggak? Kata rohib, ya nggak bisa lah. Lah, kebanyakan. Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Terus apa yang terjadi? Ya bungkus hadirin. Digenapin jadi 100.
Dibunuh tuh rahib. Habis bunuh si rahib, kembali lagi timbul perasaan, dia kan nggak diampuni. Bedanya 99 sama 100 apa kalau nggak diampuni? Nggak ada. Ya sekalian aja bungkus. Tapi dia masih ingin bertaubat kepada Allah. Tanya kepada alim ulama. Nanya lagi, saya udah bunuh 100 orang. Dan dia nggak cerita. Yang kemarin dia bilang, enggak gue bunuh. Enggak, dia nggak cerita gitu. Dia cuma bilang, saya udah bunuh 100 nyawa. Gimana, ada tobat apa enggak? Apa kata ulama itu? Man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalang-halangi Anda dengan taubat? Siapa yang bisa menghalang-halangi Anda dengan taubat? Ya bisa lah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Seneng tuh orang. Dibunuh nggak tuh alim? Enggak, kan ada taubat nih, alhamdulillah. Bayangkan hadirin sekalian. Ini ilmu nih, ini hadis Nabi. Jadi ini lagi-lagi, inilah alasan kenapa para ulama semangat banget belajar. Karena lagi-lagi ilmu kebutuhan. Kenapa Yahya bin Yahya al-Laythi itu berangkat dari Spanyol ke Madinah hanya untuk belajar sama Imam Malik? Spanyol ke Madinah hadirin. Siapa yang dari Spanyol dapat hadiah? Gak ada. Karena mereka tahu butuh nih. Lalu apa kata, sedikit aja, karena ini penting. Apa kelanjutan ulama itu bilang apa? Man yahulu bainaka wa baina taubah. Lalu kata beliau, intalik ila ardin kadza wa kadza. Setelah Anda taubat, Anda pergi ke sebuah tempat hijrah, pergi. Fa inna biha unasun ya'budunallah fa'budullaha ma'ahum. Karena sesungguhnya di kampung tersebut, di kota itu dihuni oleh orang-orang yang soleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kamu beribadahlah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, jangan sekali-kali kembali ke kotamu. Jangan sekali-sekali kembali ke lingkunganmu. Fa innaha ardun sau. Karena itu lingkungan yang buruk. Oh ini dalam. Kalau setiap kita yang hijrah meresapi hadis ini, insya Allah hijrahnya istiqomah. Karena ini sabda Nabi. Pindah kata Nabi, nggak ada stay di lingkungan yang sama, nggak ada stay di komunitas yang sama, pindah. Ini Nabi, saya hanya membacakan saja hadis Muslim. Intalik ila ardin kadza wa kadza. Di sana ada orang-orang soleh, ada ibadah deh sama mereka. Dan la tarji ila ardik, jangan sekali-sekali kembali. Fa inna ardun sau, karena itu lingkungan yang buruk. Itu lingkungan yang buruk. Lihat dalam hadis ini, nggak ada, dalam hadis nggak ada redaksi balik ke lingkungan, ngajak dakwahin yang lain, insya Allah kita baik bareng-bareng. Enggak. Tapi kan penting enggak? Iya, tapi kita dulu diselamatkan. Kalau kita udah jadi ulama, udah jadi alim, udah ngerti, baru bisa kita pikirkan hal itu. Tapi kalau kita juga baru nggak bisa. Intalik ila ardin kadza wa kadza. Keluar katanya, keluar dalam hadis itu. Gabung sama orang-orang soleh yang hobinya ibadah kepada Allah, dan jangan balik lagi. Kalau kita balik lagi, kemungkinan kita nggak istiqomah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ini kalau nggak ada ilmu, lihat, saya ingin tanya,
Yang si rahib endingnya gimana rahibnya tadi? Meninggal. Padahal yang punya masalah siapa? Beliau yang punya masalah? Enggak. Yang punya masalah itu pembunuh. Bayangkan. Padahal bukan dia yang punya masalah. Mati hadirin. Karena salah menjawab. Ini kita banyak masalah hadirin sekalian. Banyak masalah. Dan ingat, perlu kita camkan. Setiap maksiat itu pasti ada side effect di dunia maupun di akhirat. Itu pasti. Ada side effect di dunia maupun di akhirat. Kan ketika kita jauh dari agama, nggak pernah belajar sebelumnya, otomatis kan kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan akhirnya kita kerjain semua tuh. Nah, yang haram itu, yang maksiat itu ada side effect-nya. Nah, side effect-nya itu di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura misalnya ayat 30, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu karena kesalahan dan dosa kalian. Kecuali kalau kita nabi. Nabi maksum. Tapi kalau kita umat Nabi SAW, apa yang menimpa kita itu pasti ada andil dosa, maksiat, dan kesalahan. Nah, itu di dunia. Di akhirat, neraka. Nah, ini yang harus dicamkan. Jadi, sekali lagi, orang yang hidupnya tanpa ilmu, itu pasti akan kena masalah terus. Dan gak selesai-selesai. Dan musibah terus, bencana terus. Karena dia rutin melakukan dosa. Dan dosa itu pasti ngundang masalah, ngundang musibah, ngundang bencana. Pasti itu. Ini ayatnya. Dan perlu kita ketahui bersama-sama, ini yang dilupakan banyak orang pada hari ini. Ketika diajak ngaji, diajak belajar, lalu menghindar, gak mau. Ketika dikulik terus, alasannya belum siap. Bro, lu kenapa gak mau ngaji ke Ustadz A? Gue belum siap bro, nanti gue tahu lagi. Kalau tahu nanti kena dosa. Kalau gue gak tahu kan gak kena dosa. Lalu kasih dalil tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Hafal, kalau yang begini hafal. Gitu. Al-Baqarah ayat terakhir. Ya Allah janganlah engkau hukum kami karena ketidaktahuan kami atau karena kami lupa. Benar nggak tuh? Yang bicara dalam hatinya, ini kok gue banget ya kemarin tuh. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ya? Nggak salah, ya nggak apa-apa. Iya kan begitu. Ana suka deg-degan kalau dengar Ustadz itu ngomong. Ketak ya, denger lagi. Tahu deh gue. Kena deh dosanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang perlu kita luruskan. Betul Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Betul konsepnya adalah orang yang melakukan dosa karena tidak tahu dimaafkan. Dimaafkan. Ya. Tapi kita harus ingat tiga hal. Yang pertama, orang yang tidak mau belajar dengan alasan ini, dia pasti, dia terancam kena dosa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Begitu dia nggak datang-datang karena khawatir tahu,
Kalau tahu nggak bisa maksiat lagi, paling enggak langsung dia kena dosa tuh. Kan dia nggak mau belajar, dan belajar hukumnya wajib. Hal yang kedua yang banyak dilupakan, kalaupun dimaafkan, sebagian para ulama mengatakan itu side effect di akhirat. Dimaafkan akhirnya nggak masuk neraka, nggak kena azab kubur. Tapi side effect di dunia berlaku. Side effect di dunia itu berlaku. Berlaku. Mau tahu nggak tahu berlaku. Jadi mau tahu nggak tahu berlaku. Setiap maksiat pasti ada side effect-nya. Orang yang hobi minum-minum dan dia nggak tahu bahwa minum-minum itu quote and quote hukumnya haram. Jadi minum-minum yang tanda kutip hukumnya haram. Karena dari kecil di barat misalnya, dipikir baik-baik aja. Ternyata beberapa tahun kemudian punya kendala kesehatan, ketemu dokter, lalu divonis CA. Ketika divonis CA, kira-kira dia akan berargumen nggak? Dok, waktu saya minum kan saya nggak tahu dok, hukumnya haram. Begitu nggak? Enggak kan? Nggak tahu tuh. Sebagian suami itu nggak tahu mukul istri haram. Kenapa? Karena baca surat An-Nisa 34 sepotong-sepotong dan ditafsirkan sendiri. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan istri yang kalian khawatirkan durhaka, nasihati mereka. Kalau mereka nggak berubah-berubah, boikot mereka di tempat tidur. Kalau nggak bisa juga pukul, gitu loh. Nah ini nggak pernah ngaji, langsung diamalkan, kan ilmu langsung diamalkan Pak Ustadz. Alhamdulillah kemarin udah gue gampar 3 kali, gitu. Tapi kenapa bini gue minta cerai abis itu? Kan ayatnya jelas, pukul. Jadi, dan itu terjadi di banyak masyarakat kita tuh nggak tahu tuh, nggak boleh. Padahal yang dimaksud pukul, kata Nabi SAW, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam riwayat, pukul pakai siwak, gitu loh. Pakai siwak, kayu siwak. Siapa yang bawa? Saya nggak bawa kayu siwak, atau bawa kayu siwak. Kira-kira kalau dipukul pakai kayu siwak, benjol apa enggak? Enggak. Kecuali 2 lusin, dijadiin 1, gitu loh. Kalau 1 mah enggak. Dan nggak boleh la tadribul wajah, nggak boleh mukul muka dan bagian-bagian sensitif gitu loh. Jadi mukul mungkin ini, mukul betis gitu aja udah. Enak kan dipukul begitu. Dan dipukul bukan ditimpuk, bukan gitu. Jadi dipukul gitu. Itu banyak yang cerai gara-gara itu tuh. Itu intinya. Orang yang bermaksiat tahu apa enggak, pasti ada efek. Pasti itu hadirin. Pasti. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus bedakan orang yang tidak tahu dan dia punya jiwa pembelajar dengan orang yang tidak mau tahu atau istiqomah jadi orang yang nggak tahu. Gitu. Jadi memang dia, alhamdulillah Pak Ustadz, saya istiqomah jadi orang awam. Udah 40 tahun nih, nggak pernah datang ke kajian. Jadi ini beda.
Kalau orang yang tidak tahu tapi dia punya jiwa pembelajar itu namanya jahal atau jahil atau mukhti, khata. Tapi kalau orang yang tidak mau tahu dan diajak nggak pernah datang, itu dalam dalam bahasa Al-Quran dinamakan i'rad. Makanya Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling, nggak mau tahu, namanya berpaling, ada orang datang kita buang muka ke kiri, buang muka ke kanan, itu berpaling. Jadi dikasih undangan ngaji, diajak mengkaji Al-Quran hadis, buang muka gitu, berpaling, nggak mau dengar. Dimaafkan, uzur, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan derita. Gak ada solusinya tuh hidup. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Jadi ini poin penting. Yang pertama hukumnya wajib, jadi otomatis kalau kita nggak ngaji dosa tuh. Yang kedua, kalaupun dimaafkan, kalau kita nggak tahu, itu set efeknya di akhirat yang dimaafin. Kalau di dunia sih berlaku. Mau tahu nggak tahu berlaku tuh. Itu dunia. Yang ketiga, yang dimaafkan itu orang yang nggak tahu tapi dia punya jiwa pencari kebenaran. Karena orang yang belajar nggak mungkin sekali datang tahu semua. Semua butuh proses dan proses panjang. Dan dalam proses yang panjang itu pasti dia tergelincir, pasti dia melakukan kesalahan yang dia tidak tahu. Dia baru belajar sampai halaman 20. Masalah dia hari itu, kunci jawabannya ada di halaman 75. Salah, itu dimaafin. Karena dia dalam proses. Adapun selebihnya tidak. Pembeda yang ketiga adalah al-uns, kenyamanan. Orang yang berilmu akan mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Mereka akan mendapatkan sebuah perasaan nyaman. Apapun masalahnya, apapun ujiannya. Kenapa demikian? Paling tidak bisa kita jawab yang pertama, bahwa ketenangan dan kenyamanan adalah milik Allah. Maka untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. iPhone X itu punya Apple, hadirin. Kalau antum mau iPhone X, antum harus ke Apple. Nggak mungkin ke Samsung. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Fatah ayat berapa? Ayat 4. Lalu Allah juga berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa orang yang berilmu itu, yang berilmu sejati ya, akan tetap tenang apapun masalahnya, karena dia tahu jawabannya. Ketika antum dikasih ujian kimia tersulit sedunia, antum langsung keringat dingin? Belum. Antum lihat dulu. Ketika antum ternyata tahu jawabannya, maka deg-degan pun hilang. Keringat nggak menetes. Dan antum akan ngerjain sambil cengar-cengir. Dan antum lihat ke kanan, lihat ke kiri, gitu loh.
muka pucat, terus ada yang garuk-garuk kepala, ada yang tisu habis, karena mereka nggak tahu jawabannya. Makanya Allah berfirman apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar, bisa bertahan, sedangkan Anda tidak tahu ilmunya. Bagaimana Anda bisa sabar menghadapi masalah, bertahan dalam menghadapi ujian, sedangkan Anda nggak tahu ilmunya. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi ayat 68. Jadi itu tuh hadirin. Yang jadi masalah bukan masalah hidup kita. Yang jadi masalah begitu kita diberikan ujian dan masalah, kita tidak tahu ilmunya. Akhirnya lembar jawaban kosong atau kalaupun dijawab, hitung kancing dan jawabannya salah. Itu yang jadi masalah. Jadi begitu banyak masalah, belajar, bukan hangout. Gitu loh. Belajar. Ini solusi. Dan kita akan tenang. Dan kita udah suka tekankan masalah ini, kita lanjutkan. Pembeda yang keempat, kata Al-Imam Ibnu Ashur, pembeda yang keempat, hadirin yang dirahmati, ini penting banget nih pembeda. Beliau mengatakan, pembeda yang keempat adalah maqamul ghina 'anin nas bimiqdaril ilm wal ma'lumat. Fakullama izdada ilmul alim qawiya ghinahu 'anin nasi fi dinihi wa dunya. Orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan bergantung sama manusia. Dan ketidakbergantungannya dengan manusia itu tergantung kadar ilmunya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin tidak bergantung kepada manusia dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Oh, ini dalam hadirin. Dia merasa kaya, bukan sombong, tapi karena semakin tinggi ilmu, semakin dekat dan bergantung kepada Allah, dan semakin mengerti kunci-kunci jawabannya. Nah, ini yang diminta oleh Nabi SAW. Itu banyak yang cerai gara-gara itu tuh. Itu intinya orang yang bermaksiat tahu apa enggak, pasti ada efek. Pasti itu hadirin. Pasti. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus bedakan orang yang tidak tahu dan dia punya jiwa pembelajar dengan orang yang tidak mau tahu atau istiqomah jadi orang yang nggak tahu. Gitu. Jadi memang ya, alhamdulillah Pak Ustadz, saya istiqomah jadi orang awam. Udah 40 tahun nih, nggak pernah datang ke kajian. Jadi ini beda. Kalau orang yang tidak tahu tapi dia punya jiwa pembelajar, itu namanya jahal atau jahil atau mukhti, khata. Tapi kalau orang yang tidak mau tahu dan diajak nggak pernah datang, itu dalam ilmu, dalam bahasa Al-Quran dinamakan i'rad.
Makanya Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling, nggak mau tahu, namanya berpaling, ada orang datang kita buang muka ke kiri, buang muka ke kanan, itu berpaling. Jadi dikasih undangan ngaji, diajak mengkaji Al-Quran hadis, buang muka gitu, berpaling, nggak mau dengar. Dimaafkan, uzur, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan derita. Gak ada solusinya tuh hidup. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Jadi ini poin penting. Yang pertama hukumnya wajib, jadi otomatis kalau kita nggak ngaji dosa tuh. Yang kedua, kalaupun dimaafkan, kalau kita nggak tahu, itu set efeknya di akhirat yang dimaafin. Kalau di dunia sih berlaku. Mau tahu nggak tahu berlaku tuh. Itu dunia. Yang ketiga, yang dimaafkan itu orang yang nggak tahu, tapi dia punya jiwa pencari kebenaran. Karena orang yang belajar nggak mungkin sekali datang tahu semua. Semua butuh proses dan proses panjang. Dan dalam proses yang panjang itu pasti dia tergelincir, pasti dia melakukan kesalahan yang dia tidak tahu. Dia baru belajar sampai halaman 20. Masalah dia hari itu kunci jawabannya ada di halaman 75. Salah. Itu dimaafin. Karena dia dalam proses. Adapun selebihnya tidak. Di Muslim Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau hidayah, ketakwaan, wal afaf, meminta kehormatan sehingga tidak terjatuh ke dalam segala bentuk kemaksiatan. Dan yang terakhir al-ghina. Al-ghina diterjemahkan dengan sederhana, kalau kita googling atau baca buku terjemahan, kekayaan ghina. Tapi tahukah kita apa makna dibalik al-ghina atau kekayaan dalam doa di atas? Al-Imam An-Nawawi membantu kita untuk mengetahui hakikatnya. Kata beliau, wal ghina huna ghina nafs wal istighna 'anin nas wa 'amma fi aidihim. Yang dimaksud kekayaan di sini bukan banyak harta, tapi kekayaan jiwa. Dan tidak bergantung kepada manusia atau apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi nggak mupeng dengan apa yang dimiliki oleh orang. Itu maksud ghina. Jadi bukan kaya harta. Karena kaya, antum sekaya apapun, tapi kalau jiwa antum miskin, antum ketergantungan dengan orang, antum bisa jadi budak. Bukan orang kaya, budak. Itu yang dijelaskan Imam Ahmad bin Abdul Halim. Jadi ini meminta kekayaan hakiki ini penting, hadirin dan teman-teman sekalian. Bahkan ini kemuliaannya seorang muslim. Dalam hadis Hasan, dari hadis Abu Hurairah, apa kemuliaan seorang muslim? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa izzuhu istighna'uhu amma fi aidin nas. Kemuliaan seorang muslim ketika dia tidak tergantung kepada manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia. Itu mulia. Kita akan mulia di sana.
Bahkan dalam hadis Sa'ad bin Ammarah, hadis riwayat Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Dalam hadis itu, ajmi'il ya'as mimma fi aidin nas fa innahu huwal ghina. Putus asalah dari apa yang dimiliki dan ada di tangan manusia. Itu hakikat dari kekayaan. Jadi berputus asalah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia atau yang ada di tangan manusia, itu inti kekayaan. Itu inti dari kekayaan. Dan kuncinya itu ilmu, hadirin. Ilmu. Karena gini deh hadirin. Semakin itu tadi ya, kata Ibnu Ashur, semakin ilmu kita tinggi, kita semakin gak tergantung sama manusia. Kan gitu ya. Analogi sederhana, ketika kita punya ilmu mengemudi mobil dan bisa, maka kita nggak tergantung dengan Pak Supir, betul nggak hadirin? Saat kita punya ilmu memasak, maka kita nggak tergantung sama bibi. Ketika kita punya ilmu mensetrika, maka kita nggak tergantung sama empok. Gitu. Orang yang nggak bisa nyetrika, pok, baju saya udah belum pok? Belum kan. Empok ini udah jam berapa? Tergantung sama orang. Saat kita bisa nyuci baju, kita nggak tergantung sama laundry, gitu aja lah. Benar nggak nih hadirin? Gitu kan ya. Semakin keahlian kita banyak, kita semakin gak tergantung sama orang. Dan semakin kita gak tergantung sama orang, kita semakin mulia. Makanya wa'izzuhu, itu kemuliaan seorang mukmin. Itu ketika dia merasa, ketika dia gak tergantung sama orang. Nah, analogi-analogi yang baru kita sampaikan, itu kalau ilmunya ilmu dunia. Kalau ilmunya, ilmu dunia. Maka kita nggak akan tergantungan secara fisik dengan manusia. Jadi bayangkan kalau kita bisa mix antara keahlian dunia yang kita miliki dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, luar biasa. Jadi secara fisik kita nggak butuh sama manusia, secara fisik kita nggak tergantung sama manusia, secara batin, secara hati kita nggak tergantung sama manusia. Itu izzah hadirin. Kenapa demikian? Karena orang yang belajar tafsir Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, dia kan pasti akan melewati surat Ali Imran ayat 26. Ketika Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, ya Allah, pemilik segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki, orang yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kerajaan tersebut dari orang-orang yang engkau kehendaki juga. Jadi kalau Allah ingin cabut kekuasaan, kekayaan, keahlian dari seseorang, simple. Allah ingin mencabut keahlian antum dalam matematik, dalam fisika, dalam ilmu marketing, dalam ekonomi makro, kan tinggal dipecahin aja tuh satu pembuluh darah di otak. Selesai, clear, habis dah. Habis. Tinggal dipecahin aja, sederhana.
wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Nggak perlu pakai toiron ababil, enggak, emang antum Abraha, bukan kan. Pecahin aja tuh satu pembuluh darah di otak, abis tuh, hilang, nggak ada yang hormatin antum, diketawain. Karena gaya kita, kalaupun selamat nih, kalau keluar dari rumah sakit, gaya kita sama kayak cucunya umur 3 tahun. Kan begitu hadirin. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki dan Allah hinakan orang yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, semua kebaikan di tanganmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan kau maha berkuasa, maha mampu melakukan hal segala sesuatu. Ini kita nih kalau berilmu, kalau ngajinya benar, pasti lewat nih ayat. Begitu lewat nih ayat, berarti semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada ketergantungan sama makhluk, karena kita tahu sewaktu-waktu Allah bisa cabut tuh kekayaan dari dia. Orang yang yakin udah ngaji nih ayat, apalagi ditambah hadis Tirmidzi. Alhamdulillah Ustadz, kemarin saya udah ngaji hadis nasihat Nabi ke Ibnu Abbas. Kata Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, nah, apabila seluruh manusia bersekutu, berkoalisi untuk mensupport Anda, mendukung Anda, memberikan manfaat kepada Anda, mereka nggak akan berhasil kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Wa in ijtama'u, dan kalau sebaliknya seluruh manusia berkomplot untuk menjegal Anda, menghancurkan Anda, mencemarkan nama baik Anda, membunuh karakter Anda, lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Gak akan berhasil kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Kan gak takut lagi sama orang-orang yang begini hadirin. Gak tergantung. Gak tergantung sama perusahaannya. Gak tergantung sama pujian orang. Gak tergantung dengan jumlah followersnya. Gak tergantung dengan angka di subscribernya. Gak peduli dia. Mau 1 kayak yang subscribe, mau 1000 gak ada urusan. Ini semua bisa dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita ini hina, rentan galau gara-gara ini. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, wa'adhamun nasi khidlanan, manusia yang paling hina, yang paling jauh dari taufik adalah orang yang bergantung kepada selain Allah. Bergantung sama komentarnya manusia. Ya Allah, stres. Begitu dibully dia galau, karena tergantung sama komen orang, tergantung sama pujian orang. Diomongin gundah. Tergantung sama perusahaan. Perusahaan suruh pakai busana yang mengumbar, dia pakai. Hina kan dia. Dia nggak punya pendiri, nggak punya suara gitu loh. Kenapa? Karena tergantung sama perusahaan. Beda dengan orang yang berilmu, walaupun dia hanya seorang security atau hanya seorang OB, tapi nggak ada yang bisa beli iman dia.